Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi mahasiswa di pertemuan pertama ya. Tadi di pendahuluan ya. Di pendahuluan kita mulai masuk di pertemuan pertama. Mohon maaf, ini bab 2 ya. Kalau ini di bab 1 pun boleh. Ya, tadi kan kemarin kita sudah menyampaikan mengenai ruang lingkup statistik. Ya, sekarang kita mulai masuk kalau di pengumpulan data, karena itu kan di lapangan ya, itu aplikasi nggak bisa ya. Tapi nanti bisa disampaikan nanti pada saat di bab mengenai sampel dan sampling, teknik-tekniknya saja. Lalu kita masuk kalau di pengolahan itu nanti setelah ini kan kita ada juga ngolah data, ya, olah data. Termasuk di materi metodologi penelitian juga ada olah datanya ya. Lalu masuk di penyajian data. Nah, data itu ada data kualitatif, ada data yang kuantitatif. Kita masuk dulu di data kualitatif ya. Tujuannya adalah menyajikan data ini baik kualitatif dulu, yang kualitatif maupun kemudian kuantitatif, tabel, diagram ataupun grafik. Hanya memang beda. Ada nanti beberapa untuk yang kuantitatif itu menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Sama-sama tabel tapi sudah ada namanya, sama-sama grafik tapi sudah ada nama khusus yang diberikan untuk data-data yang kuantitatif. Nah, lalu ada beberapa hal di dalam penyajian data yang memang ini harus dipatuhi ya. Karena namanya data yang disajikan itu nantinya bukan kita yang memanfaatkan, tetapi orang lain yang akan membaca, yang melihat, yang bisa jadi akan menggunakan data itu ya. Contoh nih, misalnya Anda sebagai karyawan suatu perusahaan ya, kemudian menyajikan laporan penjualan ya, laporan penjualan dari beberapa lokasi ya, beberapa toko dengan beberapa barang. Nah, itu kalau kemudian Anda gimana nih perkembangan penjualan di toko A ya. Wah, banyak Pak. Nah, banyak, ini rincinya gini ya, ini. Nah, nanti pimpinan ya bisa tidak berkenan juga, nanti ya Anda akan diberi bonus rumah, harus dirumahkan ya. Maka data yang disajikan yang akan dibaca orang lain juga dipakai oleh bisa pimpinan kita kalau kita adalah mahasiswa yang sudah bekerja atau orang karyawan ya, atau oleh orang lain yang akan menggunakan data itu. Yang pertama ringkas ya, sudah bisa menggambarkan beberapa sekaligus ya. Kemudian sederhana, tidak mungkin tidak perlu panjang lebar begitu ya, jadi sudah bisa memuat beberapa hal sekaligus. Dan yang terpenting yang ketiga, bahwa data itu harus informatif. Ini menjadi kata kunci. Kalau ringkas mungkin masih dalam bentuknya sederhana ya, tapi kalau kemudian informatif ini menjadi kunci yang sangat utama, yaitu informatif. Artinya bisa memberikan informasi bagi yang lain, itu informatif. Nah, ini datanya bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Sehingga kita masuk di kualitatif, bentuk penyajiannya bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram atau grafik ya. Kita masuk yang pertama, bentuk tabel ya, tabel. Secara umum tadi ada pertemuan yang pertama saya sampaikan, ada mahasiswa yang menanyakan ya, tabel dengan grafik kayak apa sih ya. Maka bentuk tabel itu mesti ada ya. Jadi kotak-kotak tertentu, kolom dan baris tertentu seperti ini ya, dimana yang di kolom itu biasanya ada nomor, kemudian hal atau karakteristik atau klasifikasi atau kategori, lalu keterangan biasanya berupa jumlah ini. Misalnya data penduduk berdasarkan jenis kelamin ya, jumlahnya berapa
data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Itu di halnya pendidikan, jenis kelamin, alat keterangan, bisa jumlah. Hal yang terpenting juga yang menyangkut bahwa data tabel ini itu tidak sekedar ringkas sederhana tetapi juga informatif, maka harus ada judul tabelnya. Tabel ini mengenai apa? Nah, ini sepertinya sederhana, tapi dari beberapa yang saya catat di mahasiswa, tidak hanya mahasiswa di pada mengambil mata kuliah statistik, tapi mahasiswa yang sudah mau akhir, ya, itu kadang-kadang antara judul dengan isi nggak sesuai ini. Judulnya pengolahan misalnya, atau proses, padahal tabelnya nggak ada prosesnya. Ya, mungkin kalau misalnya tahapan apa itu bisa ya, tahapan, maka halnya tahap 1, tahap 2 begitu ya. Judulnya tahapan, proses di situ tidak ada. Maka ini kan nggak sesuai namanya. Oke. Lalu karena data ini harus dipertanggungjawabkan, ada sumbernya. Kalau kita data sendiri ya data primer, data yang diolah. Kalau data berasal dari luar ya sumbernya mana? BPS kah? Kemendikbud kah? STS, ya, toko tertentu misalnya, perusahaan X, Y sebagainya, itu sumber. Ya, ini format secara bakunya seperti ini, globalnya seperti ini. Ya. Oke, kemudian macam tabelnya ada tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah, tabel 5 arah, 10 arah, banyak arah. Oke. Apa itu tabel 1 arah, 2 arah, 3 arah, dan banyak arah? Ini berkaitan dengan isi. Ya, isi yang akan diinformasikan, yaitu keterangan-keterangan mengenai apa saja yang akan disampaikan di dalam tabel. Kalau tabel 1 arah, maka hanya memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Ya, data penduduk kalau mengenai jenis kelamin ya jenis kelamin saja. Data penduduk mengenai tingkat pendidikan ya tingkat pendidikan saja. Ya. Maka itu tabel 1 arah. Kalau yang 2 arah tentu saja memuat dua hal, 2 karakteristik, 2 kategori, 2 klasifikasi. Kalau data penduduk tadi mengenai jenis kelamin dan tingkat pendidikan, dua-duanya dimasukkan dalam satu tabel, maka itu menjadi tabel 2 arah. Karena dia sudah memberikan informasi mengenai 2 hal, 2 karakteristik sekaligus dalam satu tabel. Ketiga juga demikian. Kalau tadi saya katakan ada 5 arah, 10 arah, banyak arah. Di dalam membuat tabel, ya, apa yang kemudian kita lakukan? Apakah milih satu arah, 2 arah, 3 arah? Ya. Ini sebenarnya tidak ada keharusan. Ya. Saya akan memilih atau membuat 2 arah, 3 arah. Kecuali nanti kalau di latihan statistik tentu saja kita harus mencoba. Ya. Anda membuat coba yang 2 arah ya, buat 2 arah saja. Ya, 4 arah ya 4 arah saja. Ya. Tetapi kalau di dalam prakteknya, ya, bisa kemudian dalam satu tabel beberapa karakteristik yang disampaikan di sana, silahkan. Tetapi yang harus hati-hati bahwa kuncinya tetap bahwa tabel itu harus informatif. Itu yang terpenting. Kalau banyak informasi di situ tapi kita nggak bisa membacanya, ya, ada sih tabel yang memuat banyak hal. Kalau kita lihat di kelurahan ya ada monogrami ya, itu isinya bermacam-macam, data penduduk dari jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, sebagainya. Ya, itu pun sebenarnya kalau kita lihat seksama itu sudah terpisah-pisah tabelnya, meskipun dalam satu ya, monogrami, tapi kalau kita lihat ternyata tidak satu tabel, beberapa tabel di sana. Kita lihat contoh tabel 1 arah. Tabel 1 arah ya. Penjualan wirausaha mie ayam ini ya, mie ayam. Kalau video yang kemarin kopi. Nah, ini mie ayam. Ya, ini juga pengusaha baru ini. Penjualan mie ayam Andri bulan Januari sampai dengan Mei. Ya. Klasifikasinya apa? Karakteristiknya apa yang disampaikan di sana? Klasifikasinya adalah berkaitan dengan
periode waktu penjualan, yaitu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, jadi yang di sebelah kanan kolom kedua itu adalah keterangannya, jumlah penjualan. Ya, jadi karakteristiknya adalah berkaitan dengan periode waktu dari penjualan tadi, kategori. Tadi kalau jenis kelamin ya jenis kelamin gitu ya, jumlahnya berapa. Kalau ini penjualan mie ayam, ya kategorinya yang pertama adalah untuk satu arah periode waktu. Kalau dua arah gimana? Dua arah. Ini memuat apa? Yang pertama adalah memuat mengenai kategori waktu. Lalu yang kedua, coba dilihat di kolom sebelah kanan, ya, itu ada Andri mie ayam, Darmo mie ayam, Paijo mie ayam. Ya. Apa itu Andri mie ayam, Darmo mie ayam, Paijo? Ya, itu kategori apa? Klasifikasinya berdasarkan apa? Oke, klasifikasinya adalah berdasarkan pemilik bisa, ya, atau warungnya juga bisa. Ya, berarti ini adalah warung Andri mie ayam, Darmo mie ayam, Paijo mie ayam misalnya. Ya, jadi yang pertama adalah berdasarkan waktu, kemudian kategori yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan penjual atau warung atau pemilik. Hanya ada dua ya, dua. Yang di bawah ya itu angka-angkanya, jumlahnya. Bulan Januari berapa? Andri 150.000. Darmo berapa? 100.000. Paijo 150.000. Februari berapa? Andri 175, Darmo 100, Paijo 150 dan seterusnya. Dua arah. Oke. Lalu yang tiga arah, ya, tiga arah. Selain periode waktu, kemudian yang berikutnya adalah penjual, lalu yang ketiga ya lokasi, betul ya. Jadi yang berikutnya adalah klasifikasi yang ketiga adalah penjualan mie ayam berdasarkan lokasi. Yang pertama berdasarkan periode waktu bulan, kemudian penjual, kemudian lokasi. Anda bisa membuat lebih dari ini, ya. Dan ini memang kemudian menjadi tugas yang pertama, ya. Tapi tugasnya kan masih ringan. Buat tabel yang berisi minimal 4 arah. Data dapat berasal dari tempat Anda bekerja, R2, ya, atau bebas. Silahkan nanti untuk yang kelas R1 ini bebas, ya. Tapi tabel yang harus Anda buat adalah berisi minimal 4 arah. Tadi contoh kita 1, 2, 3 arah, ya. Minimal 4 arah berarti di dalam tabel yang Anda buat nanti itu klasifikasi yang disampaikan minimal 4, kategori yang disampaikan minimal 4. 5 gimana? Boleh. 6 gimana? Boleh, silakan. 10 pun boleh, silakan. Selama Anda bisa membaca nanti. Karena kan kemudian nanti harus dijelaskan juga ini, ya. Seperti saya tadi menjelaskan mengenai tabel 1, tabel 2, tabel 3 tadi. Ya. Itu mengenai tabel sekaligus tugas yang pertama. Sekarang masuk yang penyajian data yang kedua, yaitu diagram atau grafik. Ada gambar, ya, diagram gambar atau grafik gambar, ada diagram peta atau grafik peta, kemudian ada diagram garis, kemudian diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah diagram gambar terlebih dahulu. Diagram gambar tentu saja namanya gambar, ya, di mana data itu diwujudkan dalam satu gambar yang sesuai dengan keadaan datanya. Maksudnya apa? Bahwa kalau mengenai data jumlah penduduk maka digambarkan dengan lambang orang. Kalau mengenai jumlah perkembangan tempat wisata misalnya, ya mungkin ada tanda-tanda tertentu. Kalau tempat wisata apa misalnya, kalau pantai misalnya, data tentang pantai di Pulau Jawa, ya, ada pohon kelapa misalnya. Kalau pantai sekarang nggak selalu ada pohon kelapanya, ya. Jumlah perusahaan dengan bangunan, jumlah hotel, ya, dengan bangunan bertingkat sebagainya. Contoh ini, ya. Ini
data mengenai jumlah ini jumlah pelajar mungkin ya, pelajar nggih dari Pustekkom Kemdikbud. Ini ada kekurangan di mengenai judulnya nggih. Ya. Di situ ada untuk di dalam grafik ya, terlihat ada seperti orang ya. Karena ini memang menggambarkan mengenai jumlah siswa ya, dari waktu ke waktu, dari tahun 30, 40, 50 sampai dengan 2010 ini. Ya, ada perkembangan naik ini gambar. Lalu ini apa? Ini adalah gambar mengenai apa? Alat-alat tukang. Oh, bukan alat tukang. Ini adalah gedung ya, gedung-gedung pencakar langit. Ya, gambar gedung-gedung pencakar langit, ada menara kembar di Malaysia, kemudian menara Pisa dan lain sebagainya. Ya, ada gambar gedungnya malah. Ya, sekaligus menggambarkan mengenai dari sekian banyak gedung itu yang paling tinggi yang mana. Ya, ini siklus hidup ya anak-anak dari kecil kemudian sampai masa anak-anak. Kalau ini secara umum dari bayi sampai dengan orang tua. Ya. Lalu ini juga ya berapa pengguna aktif TikTok di dunia ini ya. Ini gambarnya ada itu tempat untuk kamera ya. Kemudian ada HP ya. Kemudian informasi detailnya di sebelah kanan. Jadi sederhana ya, bentuknya sederhana. Tapi kemudian ada ternyata ini malah mengenai pengguna aktif TikTok di dunia, jumlahnya sekian. Ya, TikTok kemudian Januari sekian, Desember sekian, Juli sudah 689.174 juta malah ya. 689.174.209 aplikasi yang sudah diunduh sebanyak 2 miliar. Pertumbuhan pengguna mendekati 800%. Tidak hanya 70%, 90%, tapi 800% sejak tahun 2018. Ya, ini pertama kali diluncurkan tahun 2016 atau 18 ini. Ya, TikTok di dunia. Ya, itu mengenai gambar, diagram gambar. Jadi ada gambar-gambar tertentu yang mewakili apa yang disampaikan. Yang berikutnya adalah diagram peta. Ya, tentu saja namanya peta. Ini penggambaran yang pertama adalah ada peta-peta tertentu, tapi di peta tersebut ada hal yang akan disampaikan, terutama lokasi-lokasi ya. Misalnya nih, contoh perkembangan hotel di Jawa Tengah. Maka ada peta Pulau Jawa atau Jawa Tengah dan hotel di daerah tersebut. Data mengenai kuliner di Solo, ada peta kota Solo dan tempat-tempat kuliner yang ada di kota Solo. Ya. Google Map, kemudian ada ininya, ada lokasi tertentu, simbol-simbol tertentu ya. Yang akrab di kita biasanya ada simbol jalan, rumah sakit, restoran gitu ya. Ada kan simbol-simbol seperti itu, masjid. Ya, kita masih akrab dengan simbol-simbol tertentu di dalam peta. Ya. Ya ini. Oke. Nah, tugas kedua ya untuk melengkapi wacana Anda, cari contoh diagram gambar dan peta, berikan penjelasan apa yang digambarkan baik dalam diagram gambar maupun diagram peta tersebut. Ya, oke. Pertemuan pertama kita akhiri sebelum kita menginjak yang pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.